Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate technical untuk si iOS. Nah ya, jadi sesuai janji gue di video yang terakhir, di video doge ini ya, saya udah infokan kalau misalkan saya akan mengupdate informasi dan technical analysis mengenai iOS coin teman-teman ya. Jadi buat kalian yang belum nonton untuk Dogecoin, ZIL sama Bitcoin bisa mampir ya. Jadi hari ini ada upload 4 video ya dengan beberapa outlook dan pandangan dari saya. Oke, jadi langsung aja untuk iOS ya. Ini adalah official announcement ya dari Twitter resminya si iOS ya. Jadi memang ini ada new NFT marketplace ya di blockchainnya si iOS nih. Ya, kalau misalkan kita buka artikelnya, ini kita bisa lihat dibuka pre-registrasi ini start now ya. Ini sejak 17 Maret, berarti belum lama ya, di bulan ini. And then di sini ada beberapa keterangannya ya, buat kalian yang mau baca-baca silahkan ya. Cuman so far untuk new NFT marketplace di blockchainnya iOS ini kurang lebih bagus gitu ya, ataupun punya dampak juga lah untuk si iOS ke depannya, karena memang berarti ya masih dikembangkan lagi dan beberapa project baru masuk di iOS ini sendiri. Oke guys, jadi langsung aja kita pergi ke technical analisisnya ya. Tapi sebelum itu dari segi market Indodax juga ya, ini masuk di ranking 5 ya dengan kenaikan yang cukup banyak dan sekarang harganya di sekitaran 450 perakan. Tadi saya sempat lihat iOS ini sampai sekitar 485-an ya kurang lebihnya di Indodax. Jadi secara gainnya pun lumayan oke lah untuk si iOS ini ya. And then ini pergi dulu dari time frame weekly ya. Sebelumnya memang ini seperti terbentuk sebuah pattern ya untuk secara weekly-nya. Ini double top teman-teman, top 1 and then top 2. Cuman ya beruntung sekali dia masih mampu tertahan di area neckline-nya di sini nih. Nah di sini area neckline dari si double top ini ya, ataupun kita bisa dibilang juga key support dan resistannya lah ya. Jadi itu ibaratnya tahanan yang penting banget untuk si iOS gitu ya. Itu di range berapa bro gitu kan, biasa ada yang nanya itu di range berapa. Oke sebentar, saya akan naikin dulu sedikit. Nah itu di range-nya 0,015 sampai 0,021 dolar ya, sekitar range area itu yang menjadi area krusial untuk si iOS ini sendiri ya. And then sekarang ini secara weekly dia ini lagi testing terhadap EMA 34 dan 55-nya nih ya, secara weekly. Ya, jadi memang sebelumnya kita bisa lihat pergerakan si iOS ini cenderung turun. Cuman waktu dia ngepam juga sadis juga nih guys. Kita bisa lihat nih, waktu udah turun terus ngepamnya juga cukup sadis ya. Sekarang kita bisa lihat setelah dia mengalami penurunan juga, and then sekarang adanya dua bullish candle yang lumayan besar juga dibarengi dengan kebanyakan cryptocurrency lah ya. Karena memang kita bisa lihat dari Bitcoinnya juga adanya indikasi untuk melanjutkan bullishnya kembali gitu ya. Jadi setidaknya untuk iOS ini sendiri dari secara weekly, ini disclaimer, kalau dia mampu untuk close di atas EMA 34 dan 55 ini, bagus sekali lah. Adanya indikasi yang lebih bagus ataupun lebih positif untuk iOS bisa melanjutkan penguatannya kembali ya. Jadi disclaimernya itu. And then dari segi RSI juga harus mampu break ya dari level 50 time frame weekly-nya dari iOS ya. Jadi itu aja dulu sih untuk secara weekly. Apakah dia mampu atau tidak? Kalau dia mampu berarti lebih positif lagi untuk si iOS. Maybe di bulan April mungkin bisa melanjutkan penguatannya lah, kurang lebih seperti itulah. Kemudian ini untuk secara daily-nya dia sudah mampu breakout tentunya terhadap EMA 34 dan 55 ya, harganya lumayan nge-spike ya. Kemudian kalau misalkan saya tandain lagi seperti biasa ya, terakhir kali dia di highest point-nya dia. Ini kita bisa lihat ya, ini area ini yang saya tandain ini garis putus-putus kuning ini, sebelumnya ini berfungsi untuk menjadi area support ya, resisten untuk pergerakan si iOS. Jadi memang area itu cukup penting juga ya, kita bisa lihat. Nah area itu juga menjadi area istilahnya adanya seller yang lumayan kuat nih di tanggal 4 Januari. Akhirnya harganya drop lumayan dalam ya. Jadi memang harus diperhatikan dulu nih area sini. Kalau memang dia udah mampu break terhadap area ini, next area yang harus kita perhatikan itu di area sini. Karena memang di area situ juga tekanan seller cukup kuat teman-teman. Makanya harus diperhatikan ya. Di kisaran area situ, sebentar saya coba tandain. Jadi di area sini nih harus diperhatikan ya. Cuman sebelum area itu adalah area yang sebelah sini ya. Karena memang kita bisa lihat dari segi candlenya pun tekanan dari si seller ini masuk ya. Jadi bisa saya infokan untuk dua resisten terdekat yang perlu sekali kita perhatikan itu di kisaran yang pertama 0,033 dolar
Kemudian yang kedua itu di kisaran 0,037 dolar. Ya, jadi perhatikan dulu dua target resisten terdekat ini secara daily time frame. Kalau mampu breakout terhadap dua resisten terdekat ini, ya berarti udah apa ya istilahnya ya, si EOS ini sudah lumayan oke lah, ataupun lumayan siap lah untuk bisa kembali going up lagi, atau kita bisa lihat reversal lah terjadi untuk si koin EOS ini sendiri. Ya memang ini proyekannya lumayan oke, cuman ya balik lagi dia gampang kegerus gitu ya, nggak cukup kuat lah ya. Cuman memang kabar baiknya dia terus mengembangkan projectnya dan lain sebagainya ya, salah satunya ini nih ya, NFT marketplace ini mulai masuk lagi ya untuk si EOS ini sendiri. And then kita pergi ke hourly-nya, time frame 1 jam ya. Jadi memang ini udah ada, kita bisa lihat tekanan dari seller atau dilambangkan dengan bearish candle. And then kalau misalkan kita tarik dari swing low-nya dia ke swing high-nya dia, maka kita akan mendapati beberapa golden ratio seperti biasa ya, retracement 0,3, 0,5 dan 0,6. Itu di sekitaran berapa, Bro? Di sekitaran 0,03, 0,295 dan 0,028 dolar ya. Jadi bisa diperhatikan untuk 3 golden ratio ini. And then memang kita lagi testing terhadap golden ratio yang pertama di retracement 0,3 atau sekitaran 0,03 dolar ya. Jadi itu bisa diperhatikan dulu. Nah, kemudian kalau misalkan saya tarik juga teman-teman ke belakang nih, sebentar nih akan saya tarik dulu ke belakang. Dari secara hourly-nya kita bisa clearly lihat lebih jelas ya. Kemudian saya tandain lagi di sini. Di area sini ketika dia testing, kenapa adanya pemantulan? Memang di retracement 0,3 atau sekitaran 0,03 dolar ini, kalau misalkan kita tarik lihat ke belakang, ini sebelumnya menjadi area yang cukup penting untuk resisten, and then support dari si pergerakan EOS. Ya, ini semenjak dari bulan kapan nih? Desember 2021 nih, teman-teman. Jadi memang area ini cukup ya bisa dibilang krusial juga lah ya. Jadi kalau misalkan let's say dia cuman koreksi ya sampai retracement 0,3 ini, kemudian melanjutkan penguatan ya cukup wajar gitu, karena memang kita bisa lihat dari sebelumnya juga area tersebut atau sekitaran 0,03 dolar itu adalah area support and resistance untuk si EOS ini sendiri ya, untuk dia bisa going up lagi. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman ya gambarannya. Kalau memang dia drop ya cuman sampai sini ya, disclaimer. Kemudian di sini memang adanya pantulan yang lumayan signifikan lagi ya, maka dia akan ngejar ke beberapa target yang kita bisa lihat lagi secara hourly-nya biar lebih detail lagi ya. Seperti di kisaran 0,0345 dolar gitu ya, kita bisa lihat nih. Sebelumnya menjadi area resisten yang cukup kuat juga ya. Kemudian next lagi di kisaran berapa? Kemudian next lagi di sekitar ini 0,0376 dolar ya. Kita bisa lihat juga di sini adanya strong rejection atau tekanan dari si seller ya. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk dua next resistance secara hourly dan juga support ya secara hourly ini ya, khususnya time frame 1 jam ya, untuk dia mampu mempertahankan bullish momentumnya untuk bisa melanjutkan penguatannya, atau memang di beberapa golden ratio bawahnya ya. Kembali lagi saya ingatkan, acuannya memang di antara 3 golden ratio ini biasanya ya, sekitaran 0,028 dolar sampai 0,03 dolar ya, bisa diperhatikan di antara 3 golden ratio ini, dan juga dibarengi dengan EMA 34 dan 55 sebagai tools tambahan atau alat bantu lagi untuk kita bisa lihat potensi support untuk si EOS ataupun target koreksi juga bisa dibilang sebelum memang dia mampu melanjutkan penguatannya. Jadi memang lebih bagus dia koreksi dulu sebelum dia lanjut naik lagi gitu ya. Jadi memang secara teknikal juga udah lumayan, kemudian secara fundamental ataupun project ya ada yang baru juga. Jadi ya so far so good lah untuk EOS ini ya. Tinggal kita melihat apakah dia mampu untuk lanjut going up, bahkan ngejar ATH lamanya. Cuman setidaknya saya sudah menginfokan untuk target-target terdekatnya dulu. Jadi kita nggak usah terlalu jadi moonboy lah ya. Jadi itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kalian bisa analisa kembali sebelum make decision dan jangan FOMO. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.